penegakan hukum menurut Anda? Baik, menurut saya, penegakan hukum merupakan sistem yang di dalamnya terdapat anggota yang bertindak secara tersusun untuk menegakkan hukum dengan cara menemukan, menghalangi, memulihkan, atau menghukum orang-orang yang melanggar undang-undang dan norma hukum yang mengatur masyarakat tempat anggota penegakan hukum tersebut. Terima kasih. Apa sih arti penegakan hukum bagi kamu? Apa sih arti penegakan hukum? Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum adalah proses dilakukannya, upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Untuk itulah, maka ketentuan yang telah mengaturnya tidak akan berhenti dalam arti aturan yang tidak bergerak atau mati, tetapi tetap akan tegak berdiri dan berjalan ke depan sebagai mana yang ditentukan oleh lembaga resmi dan diakui negara untuk mengaturnya. Bagaimana kondisi penegakan hukum yang ada di Indonesia? Menurut saya, kondisi hukum di Indonesia saat ini lebih sering menuai kritik daripada pujian. Berbagai kritik diarahkan baik yang berkaitan dengan penegakan hukum, kesadaran hukum, kualitas hukum, ketidakjelasan berbagai hukum yang berkaitan dengan proses berlangsungnya hukum, maupun lemahnya penerapan berbagai peraturan. Nah, kritik begitu sering dilontarkan berkaitan dengan penegakan hukum di Indonesia. Kebanyakan masyarakat kita akan bicara bahwa hukum di Indonesia itu dapat dibeli oleh yang mempunyai jabatan, nama, kekuasaan, maupun yang mempunyai uang, walaupun aturan negara dilanggar. Apakah penegakan hukum di Indonesia sudah adil? Menurut saya belum adil, karena masih ada kesenjangan hukum antara kaum jabatan tinggi dengan warga biasa. Misalnya saja seperti para pejabat-pejabat tinggi. Mereka bisa saja korupsi, tapi ada yang tidak mendapat hukuman. Atau ada yang mendapat hukuman tetapi tidak setimpal dengan perbuatannya. Menurut saya, penegakan hukum ini juga belum adil karena masyarakat kecil mencuri sendal saja dihukum. Dan ada juga contoh kasus seorang nenek yang mencuri buah tetangga dihukum penjara. Menurut saya, ini sangat tidak adil, karena seharusnya penegak hukum coba memperhatikan rasa keadilan kepada nenek tersebut dan tidak perlu diproses secara hukum. Dan menurut saya juga, sebaiknya masalah ini diselesaikan dengan cara kekeluargaan, diberikan pengertian dan pemahaman yang baik. Dan kemudian negara hadir memberikan kesejahteraan agar nenek tersebut tidak sulit dalam memenuhi kebutuhan hidup dan tidak perlu mencuri lagi. Sekian dari Bagaimana saya, menurutmu sistem penegakan hukum di Indonesia? Menurut saya, sistem penegak hukum yang ada di Indonesia masih sangat kurang stabil apabila dilihat dari aspek ekonomi yang ada di masyarakat. Mengapa demikian? Dikarenakan sistem penegak hukum yang ada di Indonesia lebih berpihak kepada seseorang yang memiliki perekonomian tinggi serta memiliki akses dalam negara. Jadi sistem penyelesaian permasalahan menggunakan uang tanpa melihat siapa yang salah dan siapa yang benar, serta tanpa melihat si pelaku dan si korban, serta tidak diadili seadil-adilnya. Maka menurut saya sistem penegak hukum di Indonesia itu masih sangat kurang stabil dikarenakan belum mendapatkan. Jadi tadi pertanyaannya bagaimana sistem penegakan hukum di Indonesia. Jadi menurut saya sistem penegakan hukum di Indonesia itu sangat memprihatinkan, terutama pada tindakan korupsi pidana yang bersifat sistematik, sehingga memunculkan banyak sekali tidak keadilan bagi masyarakat Indonesia. Nah, ketidakadilan penegakan hukum di Indonesia inilah yang menjadikan hukum di Indonesia kurang memberi efek jerah kepada pelaku. Nah, seperti yang kita lihat, ada beberapa pelaku yang sudah bebas dari masa tahanan atau hukumannya masih saja mengulangi perbuatannya. Nah, dalam menanggapi hal ini, sebagai warga negara Indonesia, seharusnya kita lebih kritis akan hukum di Indonesia. Dan aparat penegak hukum di Indonesia juga harus bertindak tegas dan mengusut semua tindakan pelanggaran yang ada, baik yang merugikan satu orang maupun merugikan banyak orang, bahkan bisa merugikan negara. Nah, hukum seharusnya mengatur
semua perilaku masyarakat karena Indonesia ini merupakan negara hukum. Nah, ketidakadilan hukum ini dapat kita lihat di kalangan masyarakat kecil dan pejabat ya. Nah, contoh kasus seorang pemuda yang mencuri sendal harga 30.000, dia terancam penjara selama 5 tahun. Jika dibandingkan dengan hukuman para koruptor itu sangat tidak adil. Ini merupakan ketimpangan di dalam hukum Indonesia. Kenapa para koruptor tidak dihukum seberat itu? Kenapa hanya mencuri sendal jepit saja dihukum selama 5 tahun, sedangkan para koruptor bisa saja dihukum selama 2 tahun, 5 tahun. Dan kalau dibandingkan itu sangat jauh. Itu adalah ketimpangan keadilan hukum di Indonesia menurut saya. Sekian dari saya, terima kasih. Harapan untuk penegakan hukum ke depannya. Harapan saya dalam menegakkan hukum di negara kita harus ada sanksi sosial, harus ada sanksi moral, agar ada efek jera di hati para pelaku dan mengurungkan niat untuk melakukan pelanggaran atau kejahatan. Dan harapan saya semoga kejahatan yang ada di Indonesia dapat ditangani dengan baik dengan adanya hukum yang ada di Indonesia. Terima kasih. Jadi kesimpulan yang bisa saya sampaikan dalam wawancara ini bahwa penegakan hukum di Indonesia ini sangatlah lemah. Dan penegakan hukum di sini lebih sering mendapat kritikan daripada pujian. Serta masyarakat di sini mengatakan bahwa hukum di Indonesia dapat dibeli oleh orang yang mempunyai kekuasaan dan mempunyai jabatan serta mempunyai uang yang lebih. Serta tidak keadilannya hukum di Indonesia ini, yang dimana mereka masih menjunjung tinggi strata sosial. Oleh sebab itu, bahwa kedepannya yang saya harapkan sendiri beserta kelompok saya bahwa kedepannya hukum di Indonesia lebih ditegaskan lagi dan ditegakkan lagi tanpa adanya strata sosial. Terima kasih.